Iya, Naomi ketakutan setelah memikirkannya sejenak. Masih ada anak-anak di rumah. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Bagaimana kalau sekarang aku suruh orang untuk berkawal di sana? Ada aku, maka dia tidak akan berani bertindak sembarangan, kata Jeff buru-buru. Tidak perlu, Tracy segera membantah. Jika dia benar-benar bukan Daniel, maka kita jangan memukul rumput dan mengejutkan ular, tapi kita harus membuat ular keluar dari lubangnya sendiri. Maksud Anda? Jeff tiba-tiba menyadari. Jelas tidak ada yang salah dengan spekulasi kakakku, tapi aku curiga selain Samuel, ada orang lain lagi yang berkolusi dengan mereka. Tracy menyimpulkan. Bagaimanapun, keluarga Amberson memiliki pemahaman yang terbatas tentang keluarga Wellens, Daniel, aku, dan anak-anak. Tapi orang di depan kita ini dengan jelas mengenalku, anak-anak, dan keluarga ini dengan sangat baik. Jika dia bukan Daniel, maka tidak akan sesederhana orang biasa. Apa benar dia adalah orang yang Anda curigai sebelumnya? Naomi buru-buru bertanya. Sekarang belum tahu jelas, jadi jangan sembarangan mencurigai orang lain. Tracy tidak menjawab pertanyaan. Intinya, aku perlu mengkonfirmasi keasliannya dulu. Jika dia bukan Daniel, kita harus membuat ular keluar dari lubangnya sendiri dan biarkan Samuel menunjukkan ekor rubahnya. Tapi, bukankah itu terlalu berisiko? Jeff sedikit khawatir. Serigala lapar dibiarkan ada di samping. Dia bisa menggigit Anda kapan saja, dan dia juga akan menggigit anak. Anak-anak jangan tinggal di rumah. Tracy mengerutkan kening. Naomi, kita ganti arah ke Villa Taman Oriental. Baik, Naomi segera mengubah arah. Jeff, turun di persimpangan dan fokus berjaga di rumah sakit. Tracy menginstruksikan. Sekarang, pihak lain juga tahu bahwa Ryan dan Carla adalah saksi terpenting. Begitu mereka sadar, identitas asli orang itu akan terungkap. Aku khawatir mereka akan menyerang Ryan dan Carla. Paham, akan segera kuatasi. Jeff mengangguk. Tapi ketiga putri kecil itu akan kuatur dengan baik, jangan khawatir. Tracy mengeluarkan ponselnya dan menelpon Sanjaya. Paman Sanjaya, ada hal yang ingin kudiskusikan dengan Anda. Aku akan tiba di sana 20 menit. Oke, aku akan menunggumu. Tracy bersama Naomi mencari Sanjaya dan berkata terus terang, Paman Sanjaya, aku ingin meminta Anda untuk menjemput anak-anak dan tinggal bersama mereka beberapa saat. Hah? Sanjaya tertegun sejenak, lalu mengangguk dengan tergesa-gesa. Tentu saja, tidak masalah. Kamu ingin aku kapan menjemput mereka? Akan segera kulakukan. Sekarang saja. Tracy melihat jam tangannya dan mengingatkan, lihatlah Daniel dulu, lalu jemput kelima anak, dan katakan karena Daniel baru saja kembali, dia lemah dan perlu istirahat. Anak-anak terlalu berisik di rumah, jadi tinggal di sini bersama Anda beberapa saat. Apa Tuan Daniel sudah setuju? Sanjaya bertanya. Dia pasti tidak keberatan, malah akan senang. Tracy melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Orang itu sangat tidak menyukai Carlos hari ini. Nanti jika dia bertemu 3 bocah lainnya lagi, dia mungkin akan menjadi gila. Pada saat ini Sanjaya pergi menjemput anak-anak, otomatis dia akan merasa kesulitan memenuhinya. Senang. Sanjaya bingung. Tidak, menurutku ia sangat mencintai anak-anak dan dekat dengan 3 anak kakakmu. Itulah sebabnya dia tidak ingin anak-anak melihatnya sakit.
Tracy tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Sanjaya, jadi dia mencari alasan yang bagus. Daniel awalnya suka suasana tenang, sekarang tubuhnya lemah. Setiap kali anak-anak membuat keributan, dia akan sakit kepala. Jika sakit kepala, dia akan jatuh sakit. Jika anak-anak terkejut, dia juga akan merasa tidak nyaman. Ais, mata Sanjaya merah karena sedih saat mendengar ini. Aku akan segera menjemput anak-anak. Kamu bisa menelponku untuk masalah ini, tapi malah datang ke sini. Kamu bekerja sangat keras sekarang. Masalah di dalam dan di luar. Rumah semuanya mengandalkan dirimu. Kamu kesana kesini, pasti sangat lelah. Aku khawatir Anda akan terlalu banyak berpikir. Jadi aku baru tenang saat datang dan menjelaskannya secara langsung. Tracy bertanya dengan lembut, Paman Sanjaya, apa Anda percaya padaku? Pertanyaanmu, Sanjaya sedikit cemas. Kamu adalah tulang punggung keluarga Wellen sekarang. Jika aku tidak percaya padamu, maka siapa yang bisa aku percaya? Percaya saja padaku. Tracy sebenarnya takut dia akan terguncang. Apapun yang terjadi, Anda harus percaya padaku. Selama waktu ini Anda bertanggung jawab untuk membantuku melindungi anak-anak. Tidak perlu memedulikan hal yang lainnya. Apa maksudmu? Sanjaya panik saat mendengarnya. Apa yang terjadi? Aku khawatir akan ada badai besar. Tracy menghela nafas. Seperti hari ini, ada begitu banyak rumor. Ini baru permulaan. Setelah jeda sejenak dia berkata lagi, tapi jangan khawatir, aku akan menanganinya. Aku meminta orang-orang kakakku untuk membantu. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menyelesaikannya. Aku melihat Jeff. Ternyata kamu yang meminta bantuan. Sanjaya sangat lega. Dia memiliki beberapa kekhawatiran dan keraguan saat dia melihat Jeff. Tapi sekarang Tracy yang berinisiatif untuk membicarakannya. Dia merasa lega. Tracy meminta mereka untuk datang ke sini karena keluarga Wellens. Tracy, jangan khawatir. Aku percaya padamu. Sanjaya berkata dengan tegas, apapun yang terjadi, aku percaya padamu. Baguslah. Tracy mengangguk, bangkit berdiri lalu pergi. Demi keselamatan anak-anak, aku akan memindahkan Kiki, Andi, dan yang lainnya kembali. Aku harus segera ke rumah sakit sekarang. Paman cepatlah jemput anak-anak. Oke, akan segera aku jemput. Sanjaya mengantar Tracy ke dalam mobil dan segera meminta seseorang untuk mengatur mobil. Dia sendiri yang akan menjemput anak-anak. Kak Sanjaya, perkataan Nona Tracy tadi sepertinya ada maksud sesuatu. Pelayan tua di sampingnya bertanya dengan bingung. Begitu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Polisi juga curiga padanya. Apa Anda benar-benar percaya padanya? Sejujurnya, sebelum dia datang, aku agak khawatir. Tapi sekarang, aku percaya padanya. Sanjaya berkata dengan tegas, jika dia ada perbedaan pendapat, kenapa dia menyerahkan anaknya padaku? Dia bahkan menyerahkan anak kakaknya juga. Benar juga. Pelayan tua mengangguk, terutama saat dia memindahkan Kiki, Andi, dan yang lainnya kembali untuk berjaga, tapi tidak meminta orang dari keluarga Moore datang. Ini menunjukkan bahwa dia sangat percaya pada kita, makanya menyerahkan anak pada Anda. Dia sangat percaya padaku. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padanya? Sanjaya sedikit antusias. Aku tidak boleh menghancurkan orang-orang baik lagi. Setelah meninggalkan villa Taman Oriental,
Raut wajah Tracy sudah jauh membaik, setidaknya anak-anak sudah aman. Nona Tracy, apa Anda benar-benar merasa tenang menyerahkan anak-anak kepada Paman Sanjaya? Tanya Naomi. Menurutku, dia tidak sepenuhnya mempercayai Anda. Dia masih ada rasa waspada di dalam hatinya. Iya, aku tahu. Tracy mengangguk. Itu sebabnya aku menyerahkan anak-anak padanya. Hah? Naomi tertegun sejenak sebelum dia menyadari. Apa Nona ingin menukar kepercayaanmu dengan kepercayaannya? Tidak hanya itu, Tracy berkata dengan antusias. Meskipun Paman Sanjaya mewaspadaiku dan bahkan curiga, tapi dia benar-benar tulus pada keluarga Waylands, dan dia pasti akan melindungi darah daging keluarga Waylands. Terlebih lagi, ketika bocah itu, tidak ada seorang pun di dunia yang berani menyentuh mereka. Bagaimanapun, papi mereka adalah Lorenzo, dan mami mereka adalah tabib dewa. Siapapun yang menyentuh mereka akan mati dengan mengenaskan. Selain itu, Paman Sanjaya memiliki sifat yang baik hati, tidak peduli kelak apapun yang terjadi. Bahkan jika aku benar-benar berselisih dengan keluarga Waylands, aku percaya dia tidak akan menyakiti anak itu. Benar juga. Naomi mengangguk. Aku juga percaya ini. Selain itu, bertukar kepercayaan juga berguna. Tracy berkata dengan antusias. Aku percaya bahwa dia tidak akan ragu lagi, dan saat menghadapi badai besar, aku membutuhkan dukungan Paman Sanjaya. Iya, aku melihatnya sangat berantusias. Naomi masih sedikit khawatir, tapi apa benar-benar cukup hanya meminta Kiki, Andi, dan yang lainnya datang? Bagaimana jika Samuel atau dalang di balik layar ini menyentuh anak-anak? Bagaimana jika kita minta Kak Jeff mengutus beberapa orang lagi ke sini? Tidak perlu. Tracy melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Apa menurutmu, kakakku orang yang lemah? Meskipun dia tidak ada, dia tahu persis di mana anak-anak berada. Jika anak-anak dalam bahaya, dia akan segera turun dari langit. Kamu percaya atau tidak? Paham. Naomi tiba-tiba menyadari. Maksudmu, Tuan diam-diam melindungi ketiga bocah kecilnya? Aku menduga alasan kakak membantuku juga karena ingin melindungi ketiga bocahnya. Berbicara tentang ini, bibir Tracy mengangkat busur yang membingungkan. Dia ingat hari itu ketika bocah bilang kepadanya bahwa mereka ingin mencari papi dan mami untuk membantunya. Dia tidak menganggapnya serius pada saat itu, tapi sekarang setelah memikirkannya, seharusnya tiga bocah itu sudah menghubungi papinya. Jika tidak dengan temperamen Lorenzo, dia tidak akan peduli dengan urusan keluarga dan bisnis grup Waylands, apalagi hidup dan mati Daniel. Itu benar-benar mungkin. Naomi memikirkan tiga bocah yang lucu itu dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit antusias. Ketiga bocah itu benar-benar harta karun. Utamanya adalah Daniel, biasanya sangat mencintai mereka. Dan mereka juga menyukainya. Jadi ia bisa mendapat berkah seperti ini. Tracy menghela nafas. Kalau saja mereka bisa menghubungi tabib dewa lebih awal. Nona Tracy, jangan terlalu banyak berpikir. Ayo kita ke rumah sakit dulu. Iya. Tracy mengangguk dan hendak istirahat saat tiba-tiba ponselnya berdering. Panggilan masuk dari Carlos. Dia buru-buru mengangkatnya. Carlos. Mami, ketiga bocah membuat onar. Hah? Mereka membuat onar apa? Mereka naik ke bahu papi, menjambak rambutnya, dan membuat papi marah.
Papi tidak akan benar-benar marah pada mereka. Tracy melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Mungkin dia sedang bermain-main dengan mereka. Bukankah mereka biasanya juga bermain-main dengan papi seperti ini? Iya, tapi kali ini papi sepertinya tidak menginginkannya dan dia murka. Nada suara Carlos seperti anak kecil, tapi Tracy tahu Carlos punya sesuatu yang ingin dikatakan. Tidak apa-apa, papi tidak akan memperhitungkannya pada anak-anak. Tracy sengaja berkata seperti ini. Ngomong-ngomong, kakek Sanjaya akan menjemput kalian sebentar lagi. Kalian akan tinggal di Villa Taman Oriental. Cepat kamu bawa 3 bocah ke atas untuk berkemas. Hah? Apa kita akan tinggal bersama kakek Sanjaya sementara waktu? Carlos terkejut, tapi dengan cepat setuju. Baiklah. Ada semacam pemahaman tersembunyi di antara Carlos dan Tracy. Tidak perlu mengatakan apapun atau mengajukan pertanyaan. Mereka sudah memahami arti satu sama lain. Setelah menutup telepon, Carlos menoleh pada 3 bocah yang sedang sedih, kemudian menatap Daniel yang sedang kesakitan dan tidak buru-buru mendekat. Paman galak. Paman tidak manis lagi. Oh, Paman, benci. Aku tidak menyukai Paman lagi. Aku akan memberitahu Bibi. Paman menindas kami. Aku akan memberitahu Papi. Aku akan memberitahu Mami. Ketika bocah mengeluh pada Daniel dan mereka mulai menangis sambil mengumpat, Daniel memejamkan mata, menarik nafas-nafas dalam dan berkata dengan lembut, Oke, aku yang salah. Tadi aku seharusnya tidak meneriaki kalian. Aku hanya tidak suka kalian merangkak di pundakku dan menarik rambutku. Dulu kita juga seperti ini, tapi Paman tidak malah sangat senang. Mereka satu persatu cemberut dan menyalahkannya dengan marah. Dulu, Paman akan membungkuk dan membiarkan kami duduk di pundakmu. Juga bilang takut kami jatuh. Jadi Paman yang menggendong kami naik. Kami menggenggam rambut telinga dan kerahmu. Paman tidak marah. Winnie menatap Daniel dengan berlinang air mata. Kali ini meneriaki kami dan bilang akan memukul pantat kami. Papiku yang begitu galak pun tidak segalak ini. Benar, papiku yang jahat tidak pernah memukul kami. Betty mengepalkan tinjunya yang kecil dan berkata dengan marah, Sudah untung kami masih meminta papi dan mami untuk menyelamatkanmu. Dasar bajingan. Sudut mulut Daniel berkedut beberapa kali, tapi dia ragu-ragu, ekspresinya sangat menderita kesakitan. Papi, kali ini papi yang salah. Carlos akhirnya tidak bisa menahan diri dan berkata dengan lemah, Papi dulu menyukai mereka bertiga. Tidak peduli cepat licik atau nakal mereka, Papi tidak akan marah. Tapi hari ini kenapa? Iya, Papi. Carlos menatap Papi yang ada di depannya dengan dalam. Kalau tadi bukan aku yang menghentikan, Papi pasti sudah memukul pantat mereka. Mereka adalah anak Paman dan Paman tidak pernah main tangan. Jika Papi benar-benar merukul mereka, Paman mungkin akan datang dan mengambil nyawamu. Daniel memejamkan mata erat-erat seolah-olah dia dengan terpaksa mengendalikan emosinya. Dia meraih bagian depan pakaiannya dengan kedua tangan dan berkata pada dirinya sendiri di dalam hati, Tahan, harus tahan. Papi, ada apa denganmu? Carlos menatap wajah papinya yang sakitan dan merasa sangat tertekan.
Papi tidak pernah memukul anak-anak sebelumnya? Apa karena Papi merasa tidak nyaman akhir-akhir ini, hingga mudah marah? Mungkin begitu. Ekspresi Daniel sedikit rileks dan menatap Carlos. Papi sedang sakit. Emosi semakin sulit dikendalikan. Jangan khawatir, Papi. Carlos mengulurkan tangan kecilnya dan memeluk Daniel dengan erat. Mami sedang berusaha mencari cara menemukan dokter untuk menyembuhkanmu. Pasti Papi akan membaik. Mendengar kalimat ini, kewaspadaan dan permusuhan di mata Carlos terguncang. Kemudian dia berpikir keras. Dia tiba-tiba teringat bahwa orang yang sakit sepertinya memang benar bisa sedikit di luar kendali. Papi punya gejala amnesia sebelumnya. Setelah kebakaran kali ini, kondisinya mungkin memburuk. Bahkan jika dia melupakan interaksi yang dulu dengan anak kecil, itu juga normal. Termasuk ketidaksukaannya pada Carlos, mungkin juga oleh karena penyakitnya. Mungkin Papi benar-benar hanya sakit dan lelah jadi seperti ini. Terima kasih, Carlos. Daniel menepuk punggung Carlos dan meminta maaf dengan lembut. Maaf, otak Papi semakin buruk akhir-akhir ini. Sering bertindak tidak normal. Kalian pasti kecewa kan? Papi akan sembuh. Setelah sembuh, Papi bisa bermain dengan kalian.